Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sri Andriani dari kelas SI 4502. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Foundation of Organization Struktur PT Gojek Indonesia. Gojek merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi pemesanan makanan dan layanan lainnya melalui aplikasi mobile. Perusahaan ini didirikan di Indonesia pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, seorang pria yang sebelumnya bekerja di perusahaan McKinsey dan Company dan merupakan CEO founder dan dari managing editor di Zalora Indonesia. Sejak didirikan, Gojek telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia dan telah mengembangkan layanannya ke berbagai negara di Asia Tenggara. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi didirikan dengan 20 orang pengemudi ojek. Saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi untuk sistem pemesanan berbasis Android dan iOS yang menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Pada Mei 2016, Gojek mengumumkan kerjasama dengan perusahaan taksi Bluebird. Melalui kerjasama tersebut, Gojek membuatkan aplikasi untuk pengemudi Bluebird dan mulai Januari 2017, pengemudi Bluebird bisa menerima pesanan dari layanan Gokar milik Gojek. Pada Maret 2017, kedua perusahaan tersebut meningkatkan kerjasama mereka dengan meluncurkan fitur Go Bluebird. Melalui fitur ini, pengguna bisa langsung memesan taksi Bluebird melalui aplikasi Gojek. Lalu ada visi dari PT Gojek Indonesia, yaitu dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek berbagai kota besar di Indonesia. Selanjutnya, misi PT Gojek Indonesia yang pertama menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Selanjutnya, tujuan dari PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi logistik dan pembayaran daring. Tujuan utama perusahaan ini adalah untuk menyediakan solusi yang efektif dan inovatif untuk membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi Gojek, pengguna dapat memesan layanan transportasi, mengirimkan barang, dan melakukan pembayaran dengan mudah melalui smartphone mereka. Gojek juga bertujuan untuk memberdayakan para mitra pengemudi dan penyedia layanan yang tergabung dalam jaringan mereka, serta membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Di sini terdapat 7 struktur organisasi di PT Gojek Indonesia. Yang pertama, Work Specialization. Perusahaan Gojek harus mempertimbangkan tingkat specialization yang sesuai agar tetap dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa mengorbankan karyawan. Yang kedua, Department Specialization. Perusahaan Gojek mungkin mengelompokkan pekerjaan atau aktivitasnya berdasarkan proses yang dilakukan. Yang ketiga ada chain of command. Perusahaan Gojek mungkin juga memilih untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada karyawannya sehingga authority dan unity of command tidak begitu relevan bagi mereka. Yang keempat ada span of control. Perusahaan Gojek mungkin mempertimbangkan menggunakan span of control yang lebih luas dalam pengelolaan bisnisnya, terutama jika perusahaan tersebut ingin mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan memperdayakan karyawannya. Yang kelima ada centralization and decentralization. Perusahaan Gojek mungkin memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi karena merupakan perusahaan yang terintegrasi secara luas dengan berbagai layanan yang ditawarkan. Yang keenam ada formalization. Perusahaan Gojek memiliki tingkat formalisasi yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari adanya deskripsi pekerjaan yang jelas, aturan organisasi yang banyak, dan prosedur yang jelas yang mencakup proses kerja.
Dan yang terakhir, boundary sparing di perusahaan Gojek, contohnya adalah seorang eksekutif SDM yang sering berinteraksi dengan kelompok IT atau anggota tim R&D yang menerapkan ide dari tim produksi. Di sini ada struktur organisasi Gojek yang terdiri dari direktur utama, wakil direktur, manajer CEO, manajer bidang IT, manajer karyawan front office dan pemasaran, manajer keuangan, manajer driver, lalu karyawan, karyawan front office, karyawan akuntansi, dan karyawan driver Gojek. Selanjutnya, struktur dari perusahaan Gojek sendiri. Para manajer di Gojek memiliki tanggung jawab atas segmen layanan tertentu yang ditangani oleh perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab atas pengembangan dan inovasi untuk layanan tersebut. Di sisi lain, para spesialis fungsional memiliki tanggung jawab atas segmen layanan tertentu yang mencakup aspek-aspek teknis seperti pengembangan aplikasi, pemasaran, dan lainnya. Dengan struktur matrik, Gojek dapat menggabungkan kekuatan departementalisasi fungsional dan produk untuk mencapai efisiensi dan meminimalkan duplikasi biaya dan kegiatan. Struktur ini juga membantu Gojek untuk lebih cepat menanggapi perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnisnya dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Jika dilihat dari struktur Gojek, maka Gojek terlihat menggunakan struktur yang bersifat desentralisasi. Hal ini terlihat dari adanya sistem pengambilan keputusan yang terdesentralisasi di mana setiap tim di Gojek diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi tim mereka. Namun, pengambilan keputusan tersebut harus sesuai dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Gojek juga menggunakan departementalisasi berdasarkan fungsi dengan memiliki departemen-departemen seperti teknologi, pemasaran, operasional, dan lainnya yang masing-masing bertanggung jawab atas fungsi tertentu dalam organisasi. Struktur organisasi di perusahaan Gojek cukup terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan posisi yang diberikan dan ada juga tingkat hierarki yang jelas dalam perusahaan. Namun, lalu bagaimana cara Gojek mengatasi kekurangannya ataupun permasalahannya? Beberapa langkah yang bisa dilakukan perusahaan seperti Gojek untuk memperbaiki struktur organisasinya jika dianggap tidak memadai atau kurang efektif atau efisien, yaitu menganalisis struktur organisasi saat ini, bertukar informasi dengan karyawan, dan mempertimbangkan dampak potensial perubahan terhadap karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Itu merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan sebelum melakukan perubahan struktur organisasi. Lalu, pelatihan dan dukungan kepada karyawan juga sangat penting untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan struktur baru dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam peran mereka. Selain itu, perusahaan juga harus memonitori efektivitas struktur organisasi baru dan membuat adjustment seperlunya agar struktur tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya ini, struktur organisasi di perusahaan Gojek menggunakan kombinasi antara departementalisasi fungsional dan matriks. Struktur ini membantu Gojek dalam meningkatkan efisiensi, meminimalkan duplikasi biaya dan kegiatan, serta lebih cepat menanggapi perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnisnya. Gojek juga menggunakan sistem pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, memberikan lebih banyak otonomi kepada karyawannya dan mempertimbangkan menggunakan span of control yang lebih luas. Selain itu, Gojek memiliki tingkat formalisasi yang tinggi dalam proses kerja dan komunikasi di dalam organisasinya. Untuk sarannya, dalam mengatasi masalah komunikasi dan koordinasi antar departemen, Gojek dapat mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme seperti eh, formalisasi dan komite untuk memfasilitasi aktivitas melampaui batas di antara berbagai departemen dan area organisasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.